kemudian kami hormati. Berikutnya, sambutan Gubernur Jawa Barat yang terhormat Kang Deddy Mulyadi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini hari jadi Kota Cimahi. Saya baca sambil mengawali Jati Mandiri. Jadi hapunten wali pamunten wali kota yang wali bahasa Sunda. Arti apa? Para undang kasuhun meninggali budi pamri ajri kepihatur kahian penujan tentu tunggu di bangunan Kota Cimahi, kota anu leutik camperni segala aya segala nyampak segala boga. Mudah-mudahan ku milangkala dilakonan ayeuna nyuruh saluyu awangun Jati Mandiri Jawa Barat istimewa. Tapi aku wali kota tubuh Kota Cimahi piwal ais palampihna. Wakil istilah bahasa Sunda teh ais palampih. Jadi pangais. Pangais mah bagian berat. Wakil bukan bagian berat. Tugas wali kota kita. Wakil tundainya kita. Ngomong orang kene masih perlu gue kawan. Ulang lebihan sirah ritata tuturkeun siap perintah laksanakan, siap perintah laksanakan, berkorban untuk Kota Cimahi dan demi karir masa depan kita. Aku masih ada di kota demi Pak Ketua Miwan, para wakil ketua di hormat hapunten simkuring deh sanes rahmat maneh miang mah mesti sungguh kene, tapi kan Jawa Barat teh lega lain ngurus sakota, lain ngurus kabupaten, ngurus 54 juta warga ari anggaran 31 triliun. Berat tapi kudu dilakonan dan kudu merasa ngalakonan berat. Hari pamimpin ngalakonan hampak mah geus tong jadi pamimpin. Ngurus pamajikan ngorawe. Mantake untung urang Jawa Barat boga gubernur duda teh. Geus teu mikiran pamajikan asal isuk-isuk nangkep budak mampu nihiang ge jajal. Mak balik suku deui jajal. Mak balik suku deui tok pada tok mau asal laku awewe. Para ketua komisi, para ketua fraksi, ketua badan anggaran, ketua badan musyawarah, pamrih nanti jadi anggota DPRD Kabupaten Kota. Beda aja DPR RI. Halaman. Pun amrihna SK di Kota Cimahi. Jabatan mah anggota DPRD Kota Cimahi, Pak SK mah di BJ. Di Cimahi. Ya udah ngomong terbuka tuh langsung namanya lina apa adanya langsung ngomong sapokna ngadek sacrekna. Ari eta duit PJP pake 40 nyalon ulah. Ari ayeuna kalau naon jadi anggota DPRD Gusti kalau perjalanan dinas kieu leutik. Mangkat saluran mana 400.000 ngandel sepan popatan. Jadi mahal keneh ngongkosan anggota sekretariat dewan di badan honor dewan rapat di hotel. Emang rapat di hotel anggota DPRD resep bosen dar gitu deui sare gitu deui duit ribu dasar aja sare di hotel bintang 5 ge ukur 400 dan beli sepikan sekali beres maka ulah sok udang di DPRD ribu kunanya lawan deui benek jadi naon deui atuh. Jadi wali kota mah teu kapilih. Terus
terus nu kadua ya kudu diceritakeun gitu ya. Nu kadua aya rakyat orang deuketna. Bener tuh? Aya nu mau inget ka DPRD kon. Aya nu geuring inget ka DPRD. Udah terkata di SMA inget ka DPRD. Pas ya jeung pamajikan ngadu ka DPRD. Aya nu tahlil datang ka DPRD. Kaonangan unggal minggu. Aya dana reses tuh. DPR mah amplop sakedeung terus resep pidato balik deui tadi mudah-mudahan sudah pada DPRD kabupaten kunaon kan dinyarikan itu pan pernah jadi DPR RI apa pengalaman jadi anggota DPRD kabupaten pernah DPR RI pernah jadi bupati pernah jadi wakil bupati pernah jadi gubernur ayeuna jadi udah 2 kali ngalaman mudah-mudahan kapayuna pemerintah pusat ngadamel kebijakan kumaha daripada perjalanan dinas daripada studi tour mending kene rapat-rapat DPR aya honorna cicing bener itu insya Allah rukun jeung pamajikanana dari honor ayeuna sama siapa di situ bisa kalau deboga menjadi mereka wewe apa mama ya setuju jadi lamun rapat komisi aya honorna rapat paripurna aya honorna banggar aya honorna bandus aya honorna geus moal kolok duit kota Cimahi muter di kota Cimahi keluar jauh setuju doa mudah-mudahan Menteri Keuangannya anu kapihatur Ibu anggota DPR RI Ibu Haja Ledia Hanifah Amalia atur nuhun Bilih Rawu nuhun Bu Bilih Rawu kapihatur Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat gaya burung gua Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat ribuh Mas oh gubernur nanya mariku bisa DPR kapihatur anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Sami Rawu Ibu Haji Siti Muntaman oh Ibu Odek lepas Bu Ibu Odek Bapak Haji Teddy Pak Teddy alhamdulillah atur nuhun kapihatur pimpinan nggak boleh teh paling nanti mau di luar aja Kota Cimahi aya Pak Dandi Pak Kapolres Kepala Kejaksaan Negeri Ketua Pengadilan Negeri kapihatur sadaya tamu undangan Nusamira Pasekda para kepala perangkat daerah para ketua partai politik para acara ulang tahun Cimahi tokoh masyarakat tokoh ulama nusa bimbing mangga tuh oke kapihatur mudah-mudahan urang dikeun salam kawilujengan almarhum janten kokolot lemur Cimahi ditampi iman Islam hadir nanti hadir dihampura dosana dicampur di alam kuburna DPRD keberkahannya rengan sadaya para wali kota hormat sanes mantan wali kota karena kalau dengar kalimat mantan saya selalu tersayang hati saya seperti terus bengkok gitu pulang bengkok na penting dibunyi-bunyi kurang Bekasi buat nyari mau hari waktu baru belum belum disalah aku punya enggak yang hayang dikawin hayang dipamayakeun bang emor ayeuna ka ieu deui hiji kuring ge apa kanyeri kapeuli kota Cimahi teh naon ari pendudukna terus-terusan nambahan ari tempatna heureut seueur janten anggota TNI di dieu pensiun di Cimahi kayak gaduh putra namihan gaduh incu namihan
datang deui anyar deui mikir bingung Cimahi teh di Cimahi padahal ngaranna Cimahi kok malah kunci saat janten kumaha tuh kapayuna hiji geus witan direbutan konsep tata kelola tata ruangna teu biasa teras-terasan ngembangkeun perumahan lagi tos teureun kedah ngawitan ngadamel perumahan vertikal teu kenging horizontal malam acara di Pemkot tempatna kan muka hiji biasa diamalkeun di peraturan daerah kota Cimahi. Nah nu kaduana di Cimahi janten naon janten udagan kapayun macet di ditu komo satu minggu macet di Lembang ngene untung teu stres di urang dieu macet geus euring motor jeung mobilna loba jadi kumaha di DPRD Cimahi sumbangan tahun 2020 ka kota Cimahi ngadamel flyover di provinsi Jawa Barat supaya macet hiburan di Pemkot tidak Suboto cek Pak Wali teh abdi mah sana Jawa teh pasti kata yang Jawa sedih kok jauh apapun iya jadi numpang mujur jadi wakil wali kota jadi tentara dengan kolonel sana prajurit di 312 Subang perak petanggal lembur aja prajurit mas lamun teu karena harus memberi pangkat terakhir teh kopral kepala lepas kulantaran karena halus tapi kalena kolonel eta geus rekan kolonel sina jadi wakil wali kota dasar jadi rezekina halus kabagian jadi wali kota halus itu bener aja segala memang kabawa upamanya makanya kapuri nyarita ibu suaminya cerita pada saya sampai kiamat pun dunia runtuh saya tidak akan bergeser dari istri yang aku cinta selama dia di depanku saya tidak akan pernah berpaling bohong urang mah ka tentara mah percaya tentara pamanyikanan pangkat mah sakinah tibatan diri bapak wetan kolonel namanya kolonel di luar bos gitu kan mah kesetiaan istri mengantarkan suaminya punya jabatan wali kota padahal pakat pertamanya begitu Tuhan sudah aing panggilan ke Singapura wali kota cuma bukan gua terus wali kota cuma bapak raja diomongin sampai bapak raja di mana mimitina gitu tenang masuklah yang disebut nama dia baik-baik aing lah kemudian memanfaatkan masyarakat aing nuju ngalangkung kuring nelpon kepala PU kepala PU ieu jalan ka belah dieu mun aya ngejur-jurna saeutik geura leuciran ayeuna seuna beneran taman-taman pinggir gawirna beneran kuring hayang ningali Jawa Barat gemah ripa repeh rapi jalanna mulus imarayana halus kadituna kumaha teu bisa anak tadi Jawa Barat ukur leuneus geger kudu heuras genggero kumaha kudu heuras genggerona ari bangunan warung geus maju ka jalan memang kudu diantep ari tembok geus maju ka jalan memang kudu diantep pan jalan teh kudu ngalegaan jumlah motor ngaloba kurang tahu ini yang mimin tahu mah ada yang di sini doang liburkeun bangunan marangkar garis padan ulah disebutkeun zolim teu bisa negara ngadakeun aturan nu zolim saha negara nu mulai negara nu ngabongkar bangunan di atas permukaan sungai negara nu ngabongkar bangunan di atas sepadan jalan apa jelema nyicinan tanah negara mayar pajak henteu bebersih henteu siapa yang zolim jangan dibalik-balik di DPR makanya aku tidak tahu apa yang singkoro pada dijolim
Laungan kieu rakyat teu bisa nyawa, teu bisa ngimulaun rae launna puluhan tahun tukang tani teu pernah protes cicing da teu wani sia sok rake jeder aya nyamo ayeuna sia ku aing gogorokan asa dizalimi ku aing teu bisa pamimpin kudu anak adeg di adeg bener na ieu jadi teu bisa sieun teu populer kuring teu sieun teu populer teu urusan ayah Magoro di Bekasi Deddy Mulyadi jadi gubernur coba satu kali umamane ayah mah mikir-mikir isukan rek naon kumaha takdir we nu penting mah Deddy Mulyadi jadi gubernur kudu aya legacy pikeun rakyat coba kemana ngomongkeun gitu geus hareupeun mah beda dikitukeun mah naon kopi nu leungit kumaha Deddy terus ayeuna kumaha ayeuna mah bongkar kabeh ka Deddy adil gitu bekelan balik nuhun ka Deddy didoakeun sing kapilih teuing makanya dari pamimpin Sunda ulah getas kerupakeun silakeun ulah beunang dirayu udah hayang HP dibere HP udah hayang motor dibere motor naeun teu bisa eueuh HP eueuh motor teu bisa eueuh HP eueuh motor teu bisa kege nuturkeun gitu pamajikan ka salaki tolong dong Pak itu suaminya ini tolong jadi eselon 2 gawe goreng saja deukeut jeung mama eta pamajikanna salakina goreng teu bisa naeun hebat integritas pamimpin jadi kalau ayah manggil ayah tolong biarkan jadi eselon 2 yang tegablah pamajikanna nah iya nah begitu nah kumaha ieu teh tuh aya kalimat saluyu nah aya kalimat sa aya saluyu dari dua penggalan kalimat aya sa aya luyu aya luyu teh naon luyu teh cocok aya luyu teh buruk cukup luyu itu apa selaras kalau orang Sunda meletakkan kalimat sa itu apa orang Sunda meletakkan kalimat sa itu menandakan orang Sunda dalam bertuhan itu bertuhan jamak menjadi tunggal gaya kan di Quran ya ayah aku ayah kami jamak menjadi tunggal bagaimana orang Sunda bertuhan satu tanah bagian dari ketuhanan air bagian dari ketuhanan matahari bagian dari ketuhanan udara bagian dari ketuhanan papat kalimat tunggal orang Sunda menyatukan dengan makhluknya yang berakal yang beriman maka dia cukup dengan kalimat sa artinya dia sudah menunggal dia sudah bersatu dia sudah bersenyawa karena dia bersenyawa adalah satu kesatuan aku adalah engkau engkau adalah aku makanya orang Jawa dia punya falsafah sangkan parani dumani orang Sunda punya falsafah bapak kalima pacet azan biar tunggal dengan spektrum
acara hiburan di Pemkot. Mendung belum hujan di sini. Ada di depan. Duka kemana deh? Yang Mimin tahu mah bapak cuma kesini. Di kantor DPRD Cimahi. Coba cek di Cimahi Kota di di YouTube live gak? Kurang tahu Mimin mau ke Pemkot apa enggaknya. Sore acaranya. Aduh, Mimin belum ngopi hari ini. Coba aja KDM kurang tahu. Mimin nggak tahu ke Pemkot apa kemana lagi. Yang Mimin tahu mah KDM cuma kesini. Siap, nanti orang siap ya, sorry. Bapak Ibu, karena ini adalah apa sih yang menjadi problem kita ini? Saya ngomong tentang air, tanah, udara, matahari. Yang menjadi problem kita, orang Sunda, orang Jawa Barat, dan orang Indonesia secara umum itu memisahkan ketuhanan dengan kehidupan. Itu. Jadi bagi saya, ngurus kalau kita bertuhan dengan baik, maka tidak boleh ada sampah yang berserakan. Maka sampah harus terkelola organik, anorganik, atau mau dibikin RDF, gak apa-apa, sekarang dibutuhkan oleh pabrik semen. Kalau kita ingin bertuhan dengan baik, maka rumah-rumah ditata secara estetika, mengikuti hukum alamnya. Ini kayak gini berjendela, Waalaikumsalam. kan itu estetika mengikuti hukum alam. Orang sudah bilang ciri sabumi dan cara sadesa jawatan tutumbirina sacaran lain tempat sejen tiga. Pembangunan harus selaras dengan alam dan lingkungannya. Ada karakter rumah di gunung, ada karakter rumah di pantai, ada karakter rumah di daerah pertengahan. Maka tanamnya baik bagaimana mengelola lingkungan yang selaras, mengakhiri DPRD Kota yang Cimahi. tinggi bagi saya adalah ketuhanan. Karena Tuhan itu maha indah. Kalau Tuhan maha indah, maka membangun tidak boleh meninggalkan. Kurang tahu infonya kemana lagi. Yang Mimin tahu mah cuma kesini. Cimahi itu rumusannya gampang. Gak ada Pak Prabowo lagi di Rusia, guys. Yang kedua, beresin seluruh drainasenya dengan baik tertata. Yang ketiga, beresin seluruh saluran airnya. Kurang tahu. Mimin kurang tahu. Kemudian beresin seluruh rumah-rumahnya tertata dengan baik. Bangun keanekaragamannya. DPRD Cimahi. Kota sudah multi etnik. Kalau Pak Wali Kota ke depan itu punya kekuatan untuk menata, nggak apa-apa. Di Cimahi nanti ada kampung Jawa, kampung Bugis, kemudian kampung Palembang. Itu di kampung-kampung tertata sebagai bagian dari toleransi. Di sini ada masjid, di sini ada gereja, di sini ada full. Dan ini mencerminkan sebuah keanekaragaman yang hidup dalam sebuah tempat, di mana tempatnya warganya merasa hidupnya, merasa tenang, tentram dan damai. Kenapa? Karena nama tempatnya Cimahi, tidak pernah kurang. Mahi.
Nah, kalau sudah selaras, apa problem kita ini di Jawa Barat? Pembangunan tidak pernah selaras. Manusia dengan alam yang membangunnya tidak selaras. Di sini orang bikin sepite, di sini orang bikin rumah. Padahal orang suka juga beda. ini dunia atas, ini dunia tengah, ini dunia bawah. Kalau bikin rumah di sini, mohon maaf jangan bikin sepiteng di sini. Sepitengnya harus turun ke bawah, di paling bawah. Maka lahirlah IFAL komunal. Sepitengnya satu saja oleh bersama. Ini saya temukan di Bali Age. Dan sebenarnya di Sunda juga diajarkan ini tidak boleh rumah yang di atas itu membuat tempat pembuangan kotoran. Kenapa? Karena di bawah bikin sumur, nanti meresap ke sumurnya. Ini milah. Dan yang ada itu menurut kita. Nah, ini gunung itu puncak spiritualitas. Maka orang jangan suka menyentuh gunung, jangan suka masuk ke gunung. Kenapa? Karena di sana ada ekosistem yang harus dijaga. Ekosistem itu nanti dijaga oleh dua hal. Ular namanya king cobra, kalau jenis hewan namanya harimau. Untuk apa? Karena dia menjaga sumber mata air. Karena menjaga sumber mata air, jangan naik ke gunung. Kenapa? Kamu buang airnya mau di mana? Beraknya mau di mana? Kencingnya mau di mana? Kalau ada kencing di gunung, berak di gunung, ini mengalir ke bawah dan ini digunakan oleh orang untuk konsumsi. Ini makanya orang Sunda itu menjadikan gunung itu sebuah nilai tertinggi spiritual. Maka orang Sunda itu menyindir orang yang paling jelek, yang paling zalim di Sunda adalah orang yang tumbuh di rawa cangkang di rumah. Apa artinya? Orang yang menebang pohon di rawa dengan akar-akarnya, cermin keserakahan yang tidak baik. Dan larangan bagi orang Sunda itu ada dua. Satu, jangan main kayu. Yang kedua, jangan main tanah. Yang kedua, ngawangun. Ngawangun itu berasal dua kosakata yang namanya na dan wangun. Wangun itu bentuk. Jadi membangun itu membentuk. Karena membentuk, maka kita harus membentuk sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan asal penciptaannya. Kalau bentuknya dia di daerah gunung, maka bentuknya harus gaya gunung. Dia daerah laut, gaya laut. Dia daerah pertengahan, daerah pertengahan. Kenapa? Ketika bentuknya diganggu, maka ada ekosistem yang terganggu, ada siklus yang terganggu, ada siklus yang mematikan dan dimatikan. Ketika gunung-gunung berubah jadi kebun sayur, maka yang ada adalah kehancuran tata nilai yang tidak akan pernah berubah. Ini karena lawangunnya harus gimana yang keren begini, harus sesuai dengan jatinya. Jati itu siapa? Diri kita. Kalau pembangunan sudah sesuai dengan tanahnya, airnya, udaranya, maka dia masuk dalam sebuah wilayah ekosistem di situ. Maka dia tidak perlu intervensi, dia sudah hidup dalam habitatnya, dalam ekosistem pembangunannya. Maka dia akan menjadi manusia yang mandiri, yang tidak bergantung pada setan. Apa sih problem di Jawa Barat? Problem di Jawa Barat itu ada disparitas. Disparitas tenang. Ada kabupaten yang gedenya luar biasa, tapi ada kota yang kecil benar. Kabupaten Bogor penduduknya 6 juta, APBD-nya 12 triliun, kecil menurut saya dibanding 6 juta. Karena ada yang penduduknya 8 juta, 9 juta, tapi APBD-nya hampir 90 triliun. Kota Bogor sudah padat, kota Sukabumi kecil, Kabupaten Sukabumi gede, over, anggarannya kecil, wilayahnya luas, sehingga gubernur harus mengintervensi sampai hal kecil, karena mungkin bupatinya sudah tidak kuat dengan tuntutan infrastruktur, ditambah naungi bencana tiap tahun. Kenapa bencana tiap tahun? Karena hutannya habis ditebang, karena penambangannya hampir setiap sudut. Jalan provinsi mobil 30 ton, jalan kabupaten mobil 30 ton, turun di raut cakam lupa, jatuh ke bawah, longsor, bencana, saya sampai harus ngurus berapa rumah belum terbangun. Saya harus sampai jalan 25 kita beresin, 30 kita beresin. Karunya bupati dicarikan keluarga ngopi, geser lagi Cianjur agak sebisni,
Berat lagi, berat beban wilayahnya. Ada pantai, ada pesisir selatan, tapi dia juga punya daerah hutan di tengah yang hutannya mulai habis. Jalur tengahnya menjadi jalur terisolir. Perjalanan menuju selatannya juga jauh, perjalanan menuju utara jauh. Masyarakatnya, pendidikannya tidak mengalami peningkatan. Kemudian akhirnya menjadi TKI atau bahasa sekarang TKW. Geser lagi, Bandung Barat. Ya, agak lumayan. Kemarin saya pidato. Kalau memang susahnya di Bere Kabupaten Padalarang nambel, di Bere Kabupaten Lembang nambel, akhirnya Kabupaten Bandung Barat, saya susah mengidentifikasinya belah mana gitu. Nah kemudian geser lagi Kabupaten Bandung, gede, anggarannya juga besar. Kota Bandung besar, Kota Cimahi lebih. Duitnya loba, rakyatnya seut. Duit loba, kamu tuh. Kemudian tentara pengen ekspansi dicurigai oleh Kabupaten Bandung. Kamu yang dapat wilayah kurang nih. Dicurigai Bandung Barat, kamu ngambil wilayah kurang ya. Geser lagi tuh, wah gede banget. Geser lagi ke Tasik, sederhana, cukup. Kota Tasik, ya agak lumayan. Geser lagi Kota Banjar, putih. Geser lagi Kabupaten Pangandaran, sedang. Kabupaten Ciamis, sedang. Kenapa kok dulu Jawa Barat banyak di selatan? Karena waktu itu tokoh kita ketua komisi 2. Jadi ketika otonomi yang di sana aja yang otonomi banyak kesulitan nyelip Pangandaran. Lu gede begini. Geser lagi ke sini Subang sedang, itu saya ideal. Geser lagi Majalengka ideal, Kuningan ideal, Indramayu relatif ideal. Kabupaten Cirebon besar, Kota Cirebon letih. Sauprit. Geser lagi Kerawang, ya menurut saya masih ideal. Bekasi relatif besar menurut saya. Bekasi itu ada satu desa penduduknya, saya dari Malang berkunjung ke sana. Satu desa penduduknya 130.000 satu desa. Artinya kepala desa di Kabupaten Bekasi sama dengan wali kota. Nah, jadi biaya pemilihan kepala desa itu sama dengan biaya pemilihan wali kota. Ini sehingga ini cara berpikir. Selain daerah otonom yang diusulkan oleh Pemprov Jabar nanti dan gubernur diantaranya Kabupaten Bogor yang kita prioritaskan besar. Saya termasuk yang berpikir dan ada juga berpikir wacana berpendapat apa tidak saya bilang kota-kota ini sebagian di kamar kecamatan. Saya ke wali kota Sukabumi, bisa nggak ya sebagian Sukabumi yang kira-kira berat diurusnya geser ke kota? Untuk apa? Agar ada distribusi fiskal secara adil. Karena nunggu daerah otonom baru lama, tetapi kan daerah-daerah tidak boleh mengalami ketertinggalan secara terus-terusan karena kemampuan fiskal daerahnya sangat terbatas. Ini cara berpikir, ini wacana boleh di DPRD Cimahi. Karena demokrasi mengajarkan kita cara berpendapat dan saya guru yang berpendapat itu dari sisi efektivitas pengelolaan fiskal daerah. Nah, untuk itu mudah-mudahan ke depan seiring dengan waktu kita bisa berbicara bagaimana menata Jawa Barat ke depan menjadi provinsi yang kabupaten kotanya berkeadilan. Tidak ada kabupaten yang terlalu gemuknya luar biasa, tidak ada kota yang sangat kurus. Agar apa? Lahir distribusi karena rakyatnya harus terlayani. Target saya, bayangin, saya 31 triliun setiap hari harus diprotes. Ada berapa puluh ribu ruas jalan desa yang rusak? Ada berapa puluh ribu ruas jalan kabupaten yang rusak? Dan kalau jalan provinsi yang disalamkan kepada saya jamin sudah 100% lulus. Karena saya mengelola pembangunan dengan pola-pola ibu saya. Ada prioritas ilmu sekolah kasih, ilmu sekolah lanjut mana STM, sakit, adi makin, lanjut mana SMP, ISD, mana yang operasi sakit lah. Tak mungkin kita bagian kayak waktu namanya bukan bisa berubah. Ini prioritas. Untuk itu, maka prioritas saya untuk di perkotaan adalah satu, membangun underpass, dua, membangun flyover, yang ketiga, mengkoneksikan transportasi umum
duit ini. Jadi Cimahi harus segera duduk bareng dengan Kabupaten Bandung, dengan Kota Bandung, dengan Kabupaten Bandung Barat, dengan Kabupaten Sunda. Untuk apa? Membicarakan transportasi publik yang terkoneksi, yang bisa dibiayai oleh bupati wali kotanya secara bersama-sama, dan pemerintah provinsi ikut membiayai konektivitas itu. Kenapa? Karena perkembangan jalan seberapa besar pun pelebaran, kalau jumlah mobilnya terus bertambah, jumlah motornya terus bertambah, tidak bisa. Tapi konektivitas transportasi publik yang nyaman bagi warganya akan menurunkan angka kemacetan. Selain itu apa? Reaktivasi jalur kereta api. Karena Belanda sudah merumuskan jalur transportasi terbaik itu sebenarnya kereta api. Walaupun di kita ini sekarang jalurnya sudah berubah menjadi perumahan dan pemukiman. Tidak ada yang tidak ada perumahannya. Sungai sudah menjadi jalur pemukiman. Cara ulang tahun Cimahi. Bapak kalau lihat di Kota Bekasi, sungai itu sudah berubah jadi rumah. Dan saya jangan membongkar terus saja saya tidak sampai kapanpun. Kenapa? Kalau ingin banjir harus ada sungai yang mengalir. Kalau ingin tidak. Nah, kemudian ini yang harus dibangun konektivitas itu, sehingga gubernur harus berpikir pada dua hal. Ya betul. Satu, dia harus memiliki konsepsi tentang Cara desa, utama. tentang hutan, tentang gunung, tentang laut, dan tentang sungai. Kan itu Di basic kantor daerah. DPRD. Sebagai basic daerah pedesaan, daerah culture. Kemudian yang kedua, dia harus juga berpikir megapolitan, berpikir perkotaan, karena kota-kotanya tumbuh menjadi industri. Tumbuh perumahan pemukimannya dengan kecepatan pertumbuhan yang sangat besar, memiliki efek urban karena pertumbuhan ekonomi juga Kurang pada tahu, dan Teh harus Nani. terkoneksi. Kemudian setelah itu harus menyelesaikan problem-problem yang kecil. Anak-anak tawuran harus segera diselesaikan. Anak-anak yang minum ciu, minum kawa-kawa, makan eksimer harus diselesaikan, tangan besi yang kuat. Kenapa? Karena hari Caranya ini sore. gubernur harus ngurus sampai dapur. Sana Kenapa harus ngurus sampai dapur? Banyak anak-anak yang saya di urus DPRD melalui Cimahi. harap militer. Kemudian dia bisa pulang ke rumahnya dengan tenang dan tentram. Cuma sayang ibu bapaknya tak bisa lagi membuat kenyamanan bagi anak-anaknya. Dan akhirnya mereka kembali lagi ke saya. Saya tidak mau tinggal bersama ibu dan bapak karena saya takut kembali minum minuman keras. Saya takut pakai narkoba lagi karena saya stres. Saya pengen tinggal bersama bapak agar saya hidupnya nyaman dan tenang. Saya harus menyusul. Bahkan hari ini bukan hanya orang sini, saya dititipin 2 orang dan 40 orang antri dari luar Jawa Barat, yang 2 orang Sumatera Selatan pecandu narkoba. Hari ini mereka tidak mau pulang lagi ke kampungnya. Saya nanti kalau pulang lagi ke Oku, maka saya akan menjadi pecandu narkoba lagi. Saya pengen tinggal di tempat saja. Ini problem. Kenapa? Hari ini kita dihadapkan pada lingkungan individualis yang melahirkan predator bagi anak-anak kita. Lingkungan yang individualis melahirkan predator bagi anak-anak kita. Mohon maaf, anak-anak kita adalah objek dari lingkungan. Win, Dia ya objek hujan dari minuman, dia objek dari judol ekonomi. Dia objek dari minuman keras yang harganya di bawah 10.000 ekonomi. Dia objek dari obat-obatan terlarang yang beredar masih di berbagai tempat ekonomi. Dia objek dari tayangan-tayangan situs porno ekonomi. Dia objek dari tawuran. Apakah tawuran bukan objek ekonomi? Tawuran adalah objek ekonomi. Di situ ada penjualan samurai. Di situ ada penjualan alat orang Madura itu. Curug. Di situ ada pemandu tawurannya yang digerakkan lewat media sosial. Kemudian yang digerakkan untuk tawurannya anak-anak di bawah umur agar tidak terjerat pidana. Ini berstrategi. Ini tidak bisa dihadapi dengan cara manual. Ini harus dihadapi dengan cara digital dan cara-cara baru. Dan bagi saya ini harus diselesaikan. Kenapa? Saya melihat Indonesia masa depan. Saya melihat Jawa Barat masa depan. Saya tidak mau generasi ke depan, generasi yang sudah tidak lagi berlari. Saya tidak mau generasi ke depan, generasi yang otaknya sudah tidak bisa lagi diorkestrasi. Akhirnya mereka kalah dalam pertarungan. Mohon maaf, mohon maaf. Dan ini rata-rata adalah kelas menengah ke bawah.
Ketika dia kelas Hujan, Cimahi hujan. dia terjual rumahnya untuk biaya rehabilitasi Iya, di kantor DPR, deh. atau habis untuk biaya. Dia menjadi orang-orang miskin kan. Mohon maaf, kalau lihat tayangan film di salah satu negara yang sangat liberal, kita bisa melihat di balik gedung gemerlap ada anak-anak, ada orang-orang yang dari korban narkoba berusaha di mana-mana seperti anjing liar yang sudah tidak terurus, negara individualistik, lingkungan yang terlalu merdeka dan bebas, melahirkan generasi yang tidak ada harganya. Dan ini kalau pemerintahnya tidak cepat menangani akan terjadi. Untuk itu, mari kita bersama-sama pembangunan kembali pada jati dan kemandiriannya. Mari kita secara bersama-sama saling membangun jati mandiri kota Cimahi Bermarifat. Saat itu kami hatu mudah-mudahan riungan hiu dan riungan menunggu kan rahayu hiu, riungan mengajar kan karaja rakyat salun saido sabur sapihanea kacai jadi saluni kadarat jadi salonga rahayu salawasi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diri kota Cimahi, Sari Awang Jati.